Ini gini, saya cuman pengen menguji nih, nguji nih. Tapi ngujinya nguji akal gitu ya maksudnya. Mbak Tri kan selama ini kan percaya bahwa Yesus mati di atas kayu salib untuk apa? Menebus dosa. Menebus dosa siapa? Manusia. Ya. Sekarang ibarat kalau nih, jika seandainya nih, ya, seandainya Mbak Tri ini bisa kembali atau datang ke masa sebelum Yesus disalib nih. Kira-kira nih, seandainya Mbak Tri bisa balik ke zaman dulu, ke zaman Yesus mau disalib nih, seandainya ya Mbak ya. Mbak lihat Yesus mau disalib nih. Kira-kira Mbak Tri ini akan lari seperti murid-muridnya, atau akan menolong Yesus supaya tidak disalib, atau akan menolong tentara-tentara Romawi nyalipin Yesus? Kira-kira yang mana Mbak? Ketawa deh. Berarti mikir. Nah sekarang murid-murid Yesus waktu Yesus disalib, murid-muridnya pada lari apa enggak? Lari. Kenapa pada lari? Ketakutan. Kenapa takut? Apa mereka nggak tahu kalau dosanya mau ditebus? Iya kan? Kalau mereka lari, berarti mereka nggak tahu kalau dosanya ditebus, Mbak. Logikanya kan begitu. Kalau mereka tahu dosanya mau ditebus, pasti mereka bantu tentara Romawi nyalipin Yesus biar dosanya ditebus. Benar? Nah, jadi berarti kira-kira masuk akal nggak Mbak ajaran yang bilang bahwa Yesus mati di atas kayu salib untuk menebus dosa manusia? Nah, kira-kira menurut Mbak Tri ajaran itu masuk akal nggak gitu? Alhamdulillah, berarti Mbak mikir. Masih mikir aku. Ya. Nggak, kalau Mbak mikir berarti Mbak alhamdulillah mikir. Karena banyak orang yang nggak mikir dengan konsep seperti itu. Artinya ada yang bermasalah dengan konsep itu gitu loh Mbak. Ya kan? Kalau bantu Yesus disalib kok tega gitu ya. Kalau bantu Yesus supaya nggak disalib ntar nggak ada penebusan dosa gitu. Terus kalau ikut lari sama murid-muridnya Yesus berarti berita penebusan dosa itu berarti nggak diketahui sama murid-muridnya. Ya, paham Mbak ya? Ketawanya biasa aja dong. Iya, menarik sekali video cuplikan tadi. Pertanyaan yang cukup menarik untuk kita jawab sesuai dengan iman Kristen, sesuai dengan isi kitab suci Alkitab. Tapi sebelumnya izinkan saya menyampaikan salam toleransi, ya, salam sejahtera, salam santun, salam hormat kepada kawan-kawan yang mempertanyakan ini, dan salam sejahtera untuk kawan-kawan Makanan Rohani Sehat Channel, para penonton dimanapun berada. Iya, pertanyaan tadi, Yesus mati di atas kayu salib untuk menebus dosa itu, ajaran ini masuk akal apa enggak ya? Tentu jawaban ini ya, atau penjelasan terhadap pertanyaan ini yang cukup menarik dan cukup kritis, ya saya katakan juga cukup cerdas dari kawan di seberang sana yang mempertanyakan ini. Ya, kami akan jawab sesuai dengan firman Tuhan yang ada di dalam kitab suci Alkitab. Ya, sebelum kita mulai, baiklah kita berdoa terlebih dahulu ya. Saja kita semua berdoa. Bapa, melalui Roh-Mu yang kudus dan melalui rasul-rasul-Mu, Engkau memberi pengajaran juga kepada umat-Mu, dan Engkau juga mengingatkan kami melalui Roh Kudus-Mu bahwa kami harus siap sedia dalam segala keadaan, memberi pertanggungjawaban, ya, memberi jawaban kepada setiap orang yang bertanya akan yang kami percayai atau kami imani kepadamu di dalam Tuhan Yesus Kristus. Sebab itu
berkati kami, urapi hamba ini untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu sebagai jawaban kepada pertanyaan kawan-kawan kami di seberang sana. Urapi berkati kawan-kawan Makan Rohani Saya Channel, para penonton semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Bersama kita berkata, amin. Ya, salam. Selamat berjumpa kembali dengan saya, Pendeta Pardi Umbai atau Pendeta Desa, ya. Jadi kita akan jawab pertanyaan di dalam video cuplikan tadi, ya. Saya ada membuat beberapa catatan, ya. Catatan untuk memberi jawaban. Ya, kita mulai. Ya. Pikiran atau akal manusia itu, ya, itu sungguh jauh berbeda dengan pikiran atau akal atau hikmat Tuhan. Ya, itu sangat jauh berbeda. Jadi kalau ditanya masuk akal enggak Yesus itu disalib untuk menebus dosa atau untuk menyelamatkan itu, ya kita lihat dulu kepada pikiran Allah, kepada pikiran Tuhan, ya. Karena perbedaan pikiran manusia dan pikiran Tuhan itu sangat jauh berbeda. Kita baca dalam kitab Yesaya 55 ayat 8 sampai 9. Kita boleh pakai Alkitab ini. Tapi untuk mempercepat saya pakai Alkitab yang ada di dalam HP saya ini, ya. Di dalam HP Android saya ini. Kita lihat dulu dari Yesaya 55. Ya. Di Perjanjian Lama kitab Yesaya 55, ya. Itu ayat yang ke-8 sampai dengan 9. Kita lihat dulu perbedaan pikiran, ya, perbedaan pikiran manusia dan pikiran atau hikmat Tuhan. Yesaya 55 ayat 8 sampai 9 berkata, "Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu," katanya kepada umatnya. "Dan jalanmu bukanlah jalanku," demikianlah firman Tuhan. "Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu dan rancanganku dari rancanganmu." Ya, dari sini kita melihat bahwa pikiran Tuhan atau rancangan Tuhan itu beda sekali dengan akal, dengan pikiran atau logika manusia. Ya. Itu bedanya seperti tingginya langit dari bumi. Jadi pikiran Allah, hikmat Allah itu tinggi, ya, di langit sana perbandingannya. Ya, seperti dalam Yesaya 55 ayat 8 dan 9 ini. Nah, sedangkan ya pikiran atau akal manusia atau hikmat manusia, logika manusia itu ya seperti di bumi. Ya, jadi sangat beda. Jadi untuk menjawab masuk akal atau tidak, Yesus mati di salib itu, ya, untuk keselamatan manusia, ya akal manusia nggak bisa menjawabnya karena kita sudah lihat bahwa, ya, hikmat Tuhan atau rancangan Tuhan atau pikiran Tuhan itu, ya, dengan akal manusia atau logika manusia itu seperti langit dan bumi. Termasuk dalam hal rancangan Tuhan, pikiran Tuhan, cara Tuhan yang diatur oleh Tuhan untuk keselamatan manusia yang berdosa melalui Tuhan Yesus Kristus yang harus mati di kayu salib itu. Ya, nggak masuk akal memang secara manusia, secara logika manusia, secara akal manusia nggak masuk. Tapi itulah rancangan Tuhan, ketetapan Tuhan. Ya, karena itulah hikmat Allah. Ya. Kita lihat lagi dalam Roma 11, ya, kitab Roma di Perjanjian Baru. Roma 11 ayat 33 sampai 34. Ya, ini masih kita melihat bagaimana beda pikiran manusia, akal manusia dengan pikiran atau hikmat Tuhan. Ya, kita lihat dulu perbedaannya, karena kalau kita tidak lihat perbedaannya, kita pikir pikiran kita manusia ini sama seperti Allah nanti. Ya, atau pikiran Allah sama seperti pikiran manusia.
Ya tidak begitu. Jauh bedanya, jauh. Pikiran Allah atau hikmat Allah, ya akal Allah itu tinggi. Tingginya di langit sana. Nah, sementara pikiran akal kita manusia ya seperti di bumi ini. Ya. Kita lihat lagi dalam kitab Roma di Perjanjian Baru pasal 11 ayat 33 sampai 34. Saya bacakan. Oh, alangkah dalamnya kekayaan, hikmat dan pengetahuan Allah. Sungguh tak terselidiki keputusan-keputusannya, dan sungguh tak terselami jalan-jalannya. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan? Atau siapakah yang pernah menjadi penasehatnya? Jadi bisa kita lihat ya, siapa yang pernah menasihati Tuhan? Ya. Atau siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan? Kalau Tuhan tidak beritahukan kepada kita, kita tidak tahu. Pemazmur menulis dalam kitab Mazmur berkata, jikalau firman-Mu itu tidak Engkau singkapkan, kami tidak mengerti ya Tuhan. Artinya pikiran Tuhan itu, hikmat Tuhan itu, rancangan Tuhan itu kalau tidak diberitahukan kepada kita, kita tidak tahu. Sebab itu, ya, mengenai keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus, dan Yesus harus disalib, harus mati di kayu salib. Tapi untuk keselamatan orang berdosa yang mau percaya, susah diterima oleh akal manusia. Tapi kalau akal manusia yang sudah dibaharui oleh firman Tuhan, akan ngerti, masuk di akalnya. Kita lihat lagi perbedaan itu ya. Nah, mengenai Yesus harus menjadi korban untuk keselamatan umat manusia dan harus mati digantung di kayu salib itu, terjadi juga perbedaan pikiran atau perbedaan akal, yaitu akal manusia dengan pikiran atau hikmat Tuhan. Itu sangat berbeda. Ya, sangat berbeda. Sulit diterima akal manusia. Kita lihat di dalam Injil Matius. Ya, perbedaan ini lagi. Injil Matius pasal 16 ya. Ayat yang ke-21 sampai yang ke-23. Injil Matius pasal 16 ayat 21 sampai ke yang 23. Ya, kita perlahan-lahan ya supaya ini ditangkap betul-betul, supaya ini menjadi hikmat pengertian bagi kita, hikmat Tuhan ini. Supaya kita tidak bingung lagi. Kenapa justru Yesus harus digantung di kayu salib untuk menebus dosa manusia yang mau percaya, atau menebus dosa umatnya untuk selamat, tidak ke neraka tapi ke surga. Matius 16 ayat 21 sampai 23. Itu judulnya pemberitahuan pertama tentang penderitaan Yesus dan syarat-syarat mengikuti Dia. Ayat 21. Sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia, katanya, Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali takkan menimpa engkau. Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, enyahlah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku. Sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Saudara perhatikan, ketika Yesus memberitahu bahwa ia akan mengalami banyak penderitaan dan ia akan ke Yerusalem, bahkan sudah diberitahu juga ya dalam ayat-ayat yang lain bahwa ia akan dibunuh, itu si Petrus dengan akal manusiawinya, logika manusiawinya, pikiran manusiawinya, ya karena pikiran akal logika manusiawi itu
mudah sekali dicemari, ya, dirusak oleh iblis, ya, maka Tuhan Yesus menghardik, ya, pikiran-pikiran iblis, ya, yang ditaruh oleh iblis pada Petrus. Maka Tuhan Yesus berkata ketika Petrus atau Rasul Petrus berkata, Tuhan, kiranya hal itu Allah menjauhkan hal itu sekali-kali tidak akan menimpa engkau. Tapi Yesus berkata kepada Petrus, enyahlah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Jadi pikiran manusia, jangan ke Yerusalem, Tuhan Yesus jangan ke sana, supaya tidak dibunuh, ya, supaya tidak dianiaya, supaya tidak disiksa. Tapi pikiran Allah, rancangan Allah yang tingginya dari bumi sampai tingginya di langit sana, pikiran manusia di bumi itu merancang atau berkata, atau pikiran Allah itu bahwa Yesus memang harus ke Yerusalem untuk dibunuh. Sebagai apa? Sebagai korban penebusan untuk dosa umat manusia yang mau percaya tentunya. Beda kan? Sangat beda. Nah, jadi apakah, ya, Yesus mati di kayu salib itu untuk menebus dosa itu, apakah ajaran itu masuk akal apa enggak? Ya, tidak masuk akal, tidak masuk akal manusia. Tapi itu pikiran Allah. Ya. Nah, oleh sebab itu, ya, pikiran Allah itulah yang harus menguasai atau membaharui pikiran manusia, akal manusia. Tidak mungkin akal manusia ini, ya, atau pikiran manusia atau logika manusia ini, ya, yang masuk kepada pikiran Allah, lalu mengubah pikiran Allah, lalu menasihati Allah, mengajari Allah. Ya, kita manusia ini yang harus menyesuaikan. Tidak masuk akal, tidak masuk akal memang, tapi itulah iman. Iman itu menerima apa yang dari Allah. Ya. Jadi bagaimana? Ya. Kita lihat bagian yang keduanya untuk penjelasan ini. Ya. Konsep atau akal atau rancangan atau pikiran Tuhan bagi keselamatan manusia melalui Yesus yang harus mati di salib itu, ya. Allah itu punya pikiran, punya rancangan, ya. Itu jauh sejak dari awal sebenarnya. Ya. Sebab di dalam kitab Ibrani pasal 9 ayat 22 berkata seperti ini. Kita lihat dalam kitab Ibrani pasal 9 ayat 22 berkata, dan hampir segala sesuatu disucikan menurut hukum Taurat dengan darah, dan tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Ya. Tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Ya, saya ulangi saja ya. Ibrani pasal 9 ayat 22 berkata, dan hampir segala sesuatu disucikan. Ya, kalau itu dosa, ya dosa itu disucikan. Ya. Supaya manusia itu disucikan dari dosa, diampuni, supaya diselamatkan menurut hukum Taurat itu dengan darah. Dan tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Lalu kita lihat dulu, karena ini ada kaitan dengan perjanjian lama, kita lihat dulu di perjanjian lama, ya, karena di perjanjian lama ini, ya, secara hukum Taurat itu penyucian dengan darah itu yaitu dengan darah binatang. Nah, maka di perjanjian baru ini adalah dengan darah Yesus, makanya Yesus harus ke salib itu. Dibunuh, mengeluarkan darah di salib itu untuk penyucian, untuk penghapusan dosa, untuk pengampunan. Ya, kita lihat dulu di Imamat 16 di perjanjian lama, kitab Imamat
pasal 16 ya. Supaya jelas. Perlahan saja kita supaya jelas. Imamat 16 ayat 11 ya. Sampai 16. Saya bacakan. Imamat pasal 16 ayat 11 sampai 16 saya bacakan. Harun, ya imam besar Harun, harus mempersembahkan lembu jantan yang akan menjadi korban penghapus dosa baginya sendiri dan mengadakan pendamaian baginya dan bagi keluarganya. Ia harus menyembelih lembu jantan itu, ya supaya ada darah yang keluar. Ya lembu jantan itu disembelih, bukan dikorbankan. Sebab apa? Sebab dalam Ibrani 9 ayat 22 tadi tidak ada keselamatan tanpa korban. Lanjut ayat 12. Dan ia, yaitu imam besar Harun ini, harus mengambil perbaraan berisi penuh bara api dari atas mezbah yang di hadapan Tuhan, serta serangkup penuh ukupan dari wangi-wangian yang digiling sampai halus, lalu membawanya masuk ke belakang tabir. Kemudian ia harus meletakkan ukupan itu di atas api yang di hadapan Tuhan, sehingga asap ukupan itu menutupi tutup pendamaian yang di atas hukum Allah supaya ia jangan mati. Ayat 14, lalu ia harus mengambil sedikit dari darah lembu jantan itu dan memercikannya dengan jarinya ke atas tutup pendamaian di bagian muka, dan ke depan tutup pendamaian itu ia harus memercikan sedikit dari darah itu dengan jarinya 7 kali. Lalu ia harus menyembelih domba jantan yang akan menjadi korban penghapus dosa bagi bangsa itu dan membawa darahnya masuk ke belakang tabir. Kemudian haruslah diperbuatnya dengan darah itu seperti yang diperbuatnya dengan darah lembu jantan, yakni ia harus memercikannya ke atas tutup pendamaian dan ke depan tutup pendamaian itu. Ayat 16. Dengan demikian ia mengadakan pendamaian bagi tempat kudus itu karena segala kenajisan orang Israel dan karena segala pelanggaran mereka, apapun juga dosa mereka. Demikianlah harus diperbuatnya dengan kemah pertemuan yang tetap diam di antara mereka di tengah-tengah segala kenajisan mereka. Jadi perhatikan ya, konsep atau pikiran Tuhan atau akal Allah ya, bagaimana dosa manusia itu disucikan, ditebus itu di perjanjian lama itu dengan darah binatang. Ya, seperti yang dilakukan oleh imam besar Harun. Tapi di perjanjian baru ini yaitu dengan darah Yesus. Makanya Yesus harus dikorbankan ke salib itu dan mengeluarkan darah, dan dengan darahnya itu Tuhan Yesus menyucikan setiap orang yang mau percaya supaya dosanya diampuni. Dan ketika dosa orang itu diampuni, orang itu selamat. Itu maksudnya. Ya. Karena apa? Karena pikiran Allah, rancangan Allah yang tingginya seperti langit dari bumi daripada pikiran atau akal manusia tadi, menetapkan Yesuslah yang menggenapi untuk menjadi korban, ya, untuk menjadi penebus manusia dari segala dosanya. Itu pikiran Allah, itu akalnya Allah, itu rancangan Allah, itu hikmat Allah. Dan Yesuslah yang ditetapkan Allah menjadi anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Itu sebab ya, pikiran Allah ini ya tidak masuk akal bagi manusia. Tetapi kalau manusia mau selamat, manusia harus menerima pikiran Allah ini, konsep Allah ini, akal Allah ini. Ya. Hikmat Allah ini harus diterima oleh manusia. Kalau manusia memaksakan konsepnya, akalnya, pikirannya, ya, hikmatnya kepada Allah, tidak masuk. Apakah manusia bisa menasihati Allah? Siapa yang pernah menasihati Allah? Kan begitu kata Alkitab, firman Tuhan kita tadi. Nah, Yohanes, Injil Yohanes, ya kita buka Injil Yohanes pasal 1, ya. Injil Yohanes pasal 1 ayat yang ke-9, ya. Injil Yohanes pasal 1 ayat yang ke-29 maksudnya.
ayat yang ke-29 berkata seperti ini. Yohanes menunjuk kepada Yesus. Ayat 29, pada keesokan harinya, Yohanes melihat Yesus datang kepadanya, dan Yohanes itu berkata, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Itu yang dikatakan oleh Yohanes Pembaptis. Jadi Yesus itu juga adalah anak domba Allah yang menebus dosa dunia. Dengan cara seperti apa? Dengan cara ia disalibkan. Kenapa demikian? Ya karena itu rancangan Allah, akalnya Allah. Ya karena tidak ada penebusan ya tanpa korban. Jadi di zaman Perjanjian Baru ya, sejak Injil diberitakan ya, sejak berita baik, berita keselamatan diberitakan ya, sejak mulai ya diberitakan ya, Injil itu menunjuk kepada Yesus. Dan Yesuslah yang mengeluarkan darah. Yesuslah yang menjadi korban ya untuk penebusan dosa, dan itu disalib. Kenapa dia harus disalib? Ya karena manusia yang berbuat dosa itu terkutuk atau jatuh ke dalam kutuk. Karena pelanggar kutuk itu akibat melanggar firman Tuhan, ya berdosa. Jadi ya dikatakan dalam Alkitab, orang yang tergantung di kayu salib itu adalah orang terkutuk. Nah, Yesus ini mau menjadi terkutuk karena dosa manusia, makanya dia kesalib. Dia harus disalib. Dia tidak dibunuh dengan dilempar batu atau dipancung ya, atau dibakar atau digoreng, tapi disalib, karena disalib itu juga Yesus menebus kutuk dosa. Ya kan, oleh sebab itu manusia yang mau ditebus dosanya dari kutuk dosa itu ya percaya kepada Yesus dan selamat. Itu pikiran Allah yang harus diterima oleh manusia. Ya kan? Itulah konsep pikiran Allah. Terus yang kedua ya, 1 Korintus 2, kita lihat di dalam kitab Perjanjian Baru, 1 Korintus pasal 2 ayat yang ke-5. Ya. Saya baca ya ketika Paulus menyampaikan kabar keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus itu kepada jemaat Tuhan atau umat Tuhan yang ada di Korintus, di kota Korintus waktu itu. Paulus ini berkata begini, Paulus oleh pengertian, oleh hikmat yang diberikan Allah melalui Roh Kudusnya kepada kepada Paulus ya di dalam Tuhan Yesus Kristus, maka Paulus berkata kepada jemaat Tuhan di kota Korintus, baik perkataanku maupun pemberitaanku tidak kusampaikan dengan kata-kata hikmat yang meyakinkan. Maksudnya hikmat manusia, akal manusia, pikiran manusia, logika manusia yang meyakinkan, tetapi dengan keyakinan akan kekuatan Roh Kudus. Karena R-nya huruf besar, saya bacakan Roh Kudus. Jadi berita keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus yang disalib itu untuk menebus dosa manusia, ya supaya selamat itu ya diberitakan oleh Paulus bukan dengan hikmat atau akal manusia, ya, tetapi dengan keyakinan akan kekuatan Roh Kudus. Supaya apa? Supaya iman kamu jangan bergantung pada hikmat manusia, tetapi pada kekuatan Allah. Jadi supaya semua orang yang percaya dan menerima dan beriman, supaya iman orang itu tidak tergantung kepada akal manusia, kepada hikmat manusia, pikiran manusia, tidak kepada logika manusia yang disampaikan dengan kata-kata yang sedemikian rupa, yang lahir dari akal pikir manusia, dari olah pikir manusia, dari kecerdasan intelektualitas manusia. Tidak, tapi dari kekuatan Allah. Ya, Roh Kudus yang mengajari itu. Bahkan kepada hamba-hamba Tuhan sekarang ini yang memberitakan Injil, yang memberitakan firman Tuhan.
yang memimpin, mengajari umat Tuhan. Baik nabi, rasul, guru, pengajar, penginjil, atau sesama anak Tuhan yang menasihati, mengajar, ya. Bahkan disertai kekuatan Roh Kudus, yaitu karunia-karunia Roh Kudus. Supaya apa? Supaya iman itu, ya, tidak bergantung kepada akal atau logika manusia, tetapi kepada kekuatan, hikmat, pikiran, dan cara Allah itu sendiri. Ya. Nah, ini yang penting diketahui. Jadi kesimpulannya, ya, ajaran Yesus mati di atas kayu salib untuk menebus dosa manusia dan menyelamatkan manusia yang mau percaya selamat dari kutuk dosa yang mengakibatkan ke neraka, supaya disucikan dosanya, diampuni dan masuk ke surga itu. Dan Yesus harus ke salib, mati di kayu salib, mengeluarkan darah itu. Secara akal manusiawi memang tidak masuk. Petrus saja membantah, Rasul Petrus saja membantah oleh pikirannya yang kemudian ditunggangi oleh pikiran dari iblis, sehingga dihardik oleh Tuhan Yesus. Itu pikiran manusia, bukan pikiran Allah, yang nggak masuk. Oleh sebab itu, kita ini perlu membuka hati, ya, membuka jiwa kita, ya, untuk menerima setiap firman Tuhan. Dan kemudian Roh Kudus menolong kita untuk memahami itu, ya. Itu yang namanya iman. Ya. Iman itu bahkan seringkali bertentangan dengan akal manusia. Contoh, ya, contoh lagi dari Alkitab. Ketika Yesus memberi makan 5.000 orang laki-laki, yaitu hanya yang laki-laki dewasa dihitung itu 5.000 orang, ya. Belum lagi yang perempuan, anak-anak gitu, ya. Dengan hanya 5 roti dan 2 ikan. Tapi sisanya rotinya 12 bakul. Nggak masuk akal, nggak masuk akal. Tapi itulah pikiran Tuhan, akal Tuhan, hikmat Tuhan, kuasa Tuhan membuatnya jadi seperti itu. Nah, itu sebab kita ini hanya bergantung kepada Tuhan. Ya. Dan firman Tuhan berkata apa? Ya, firman Tuhan itulah kebenaran, dan segala perkataan manusia itu adalah omong kosong. Itu dikatakan oleh pengkhotbah. Itu saja, ya, bagi kawan yang bertanya di sana, jawabannya, ya. Itu jawabannya. Lalu ketika akal pikiran kita ini, logika kita ini dipenuhi oleh pikiran Allah, pikiran Kristus, ya, dibaharui setiap hari oleh firman Tuhan, karena hendaklah pikiran Kristus itu tinggal tetap di dalam kita, ya, orang yang mau percaya, orang yang percaya, ya. Maka kesimpulannya, Yesus mati di atas kayu salib, ya, untuk menyelamatkan orang yang mau percaya itu. Ajaran ini adalah benar, patut diterima, ya. Patut diterima, artinya kita tunduk kepada hikmat Allah demi untuk keselamatan kita. Puji Tuhan, itu yang bisa saya bagikan sebagai jawaban santun, jawaban toleransi kepada kawan-kawan yang bertanya akan hal ini, dan biarlah menjadi kekuatan, menjadi hikmat, penghiburan bagi kawan-kawan Makanan Rohani Sehat Channel, ya, para penonton yang mendengarkan. Jangan lupa yang belum memberi subscribe kepada channel Makanan Rohani Sehat ini, saya minta dukung, berikanlah subscribe dan jempol, komentar yang baik, yang sejuk, ya, supaya channel ini terus dapat
memberi pencerahan kepada setiap orang yang bertanya tentang keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus, tentang iman Kristen sesuai dengan kitab suci Alkitab. Sampai berjumpa lagi di bagian berikutnya ya. Salam hormat, salam toleransi, salam santun, shalom. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin.